Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di dalam dunia maya. Alhamdulillah dapat amanah baru saja beberapa menit yang lalu untuk dijadikan co-host sebenarnya untuk merekam kegiatan pada siang hari ini. Dan alhamdulillah juga akhirnya ditunjuk juga oleh Ustadz Rogibi. Salam kenal Ustadz. Langsung dijadikan MC jadi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat diberikan kesehatan, mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Rob. Baik, Ustadz, Ustazah, mungkin kita mulai dulu kegiatan pada siang hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Salam kenal sebelumnya Ustadz Ustazah. Saya kebetulan salah satu pengurus dari FKG PITK Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini saya sekretarisnya. Salam kenal juga Ustadz Rogibi. Saya belum pernah kenal dengan Ustadz Rogibi dan Ustadz siapa ini yang ada di sini? Ustadz Zainul Hasan nih. Zainul Hasan. Kebetulan saya juga alumni nih. Alumni dari Umi Foundation juga. Di yang pertama kali ya, waktu Umi Foundation yang masih pertama di metode Umi juga. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah ilmunya barokah, manfaat. Dan Umi saya juga kenal juga, kebetulan alhamdulillah dari Jember juga. Saya juga ikut di metode Umi di Jember. Sini juga ada teman saya dari Jember, alhamdulillah ada 2 orang yang hari ini Ustadz. Ini saya sebenarnya masih belum, karena tidak mengikuti dari awal, mohon maaf MC-nya. Jadi insya Allah ini kegiatannya sertifikasi, katanya sertifikasi yang ketiga, Ustadz. Bagaimana ronde acaranya saya kurang paham. Insya Allah mungkin untuk sekarang akan saya berikan langsung kepada Ustadz, siapa ini, Zainul Hasan atau Ustadz Rogibi nih. Ustadz Rogibi. Oh, Ustadz Rogibi. Salam kenal Ustadz, mungkin memperkenalkan diri terutama buat saya nih yang baru. Salam kenal. Monggo Ustadz Rogibi, kami persilahkan. Perkenalan Ustazah ya. Baik, Ustazah Dia, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rogibi dari Umi Foundation Surabaya, pusat yang diamanahkan nanti selama 4 kali pertemuan nanti untuk menemani program atau kegiatan sertifikasi bersama kawan-kawan guru-guru hebat di TK wilayah Jawa Timur. Itu saja salam kenalnya dari saya. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi pada program berikutnya yang nanti materi-materi jika sudah kita mulai. Itu sudah Dila, sementara pembukaan dari saya. Terima kasih. Cukup Ustadz? Kira-kira cukup itu perkenalannya. Ada yang lain mungkin? Maaf, gimana? Ya. Itu selanjutnya akan saya berikan kepada Ustadz Zainul Hasan nih. Monggo Ustadz Zainul Hasan, dari mana mungkin bisa perkenalan, kan mungkin tidak semua ya kenal dengan Ustadz Zainul Hasan. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Ini sepertinya kalau seisi sertifikasi ini wajah-wajahnya sudah tidak asing dengan saya.
Mulai dari tahsinnya ketemu juga, tashinya ketemu juga, sertifikasi malah ketemu lagi. Oke, nama saya Zainul Hasan, saya dari UMI Foundation. Kebetulan juga diamanai sebagai Ketua UMI di daerah Sampang, Madura. Seperti inilah penampakan orang Madura, insya Allah tidak menyeramkan. Oke, perkenalan berikutnya ini sudah ada di materi sebetulnya Ibu. Nanti biar Ustadz Rohibi lebih ini di materi. Masuk ke materi juga ada materi perkenalan juga. Terus juga salam kenal semuanya. Selama 3 hari ini kita akan belajar bersama dan diskusi bersama terkait dengan belajar Al-Quran dengan menggunakan metode UMI. Oke, mungkin sekilas itu saja. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu MC, Ibu MC ya. Terima kasih Ustaz. Ini namanya ganti Ibu MC sekarang jadinya. Oke, monggo. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah dua-duanya nih. Dua ya, saya tahu juga nih soalnya nih, dua ini. Jadi dari pemateri kita, dari Ustadz Rohibi dan Ustadz Zainul Hasan sudah memperkenalkan diri. Nah, mungkin untuk selanjutnya kegiatan ini akan saya serahkan kepada pemateri pertama, Ustadz Rohibi. Moga Ustadz Rohibi kami persilahkan. Sekian dari saya, mungkin saya nanti ngikut yang di belakang nih, nanti bisa bantu-bantu untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin ya Ustadz. Nanti ada pertanyaan berapa setelah Ustadz mengisi materi, akan diakhiri dengan beberapa pertanyaan mungkin dari peserta. Moga Ustadz, saya persilahkan. Mohon izin, bolehkah? Silakan. Angga Wida. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz berdua yang siap untuk menjadi narasumber kami. Mohon izin, barangkali bisa penjenengan jelaskan kepada teman-teman peserta. Jadi untuk materi sertifikasi ini nanti meliputi apa saja supaya mereka punya gambaran supaya besok-besok nggak bolos. Dan apa urgensinya, kenapa kita harus belajar di kelas sertifikasi ini. Ngaten. Kemudian karena kita ini ada 4 kali pertemuan, jadi mungkin paling tidak itu penjenengan jelaskan terkait dengan materi yang akan disampaikan, kenapa mereka harus ikut, dan materi ini kan kita butuh waktu sampai jam 4:30 ya, jadi waktunya panjang. Nah ini urgensinya apa? Ini mohon dijelaskan supaya teman-teman di sela-sela kesibukannya masing-masing tetap semangat untuk bagaimana mengupayakan ikut dengan acara ini. Ngaten mawon Ustadz. Saya juga peserta Ustadz, jadi saya juga akan menyimak walaupun bersembunyi di balik layar. Ngaten. Baik. Baik ya, sambil kita mulai, kita akan menyampaikan hal itu ya Ustadz ya, sambil lalu. Baik, Ustadz Adila, saya bisa mulai ya. Baik, monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Saya muliakan panitia dari PAIS ya, DEPAK, yang telah memprakarsai kegiatan ini, guru kita bersama Ustadz Zainul Hasan yang nanti menjadi pemateri pada 4 hari ke depan. Yang saya hormati segenap para peserta, tentunya ini adalah peserta sertifikasi guru Al-Quran secara online untuk guru-guru TK di wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah tentunya kegiatan sertifikasi ini berkat seluruh kerja keras dari para panitia, terutama para peserta, untuk bisa masuk ke untuk bisa menjadi ya, peserta sertifikasi ini tentunya tidak mudah, harus melalui serangkaian proses ya, mulai dari tahsin sampai dengan taskih, bahkan yang lulus
yang belum lulus taskih itu tidak bisa mengikuti pada gelombang ini. Sehingga untuk kawan-kawan yang belum lulus akan diberi kesempatan untuk mengikuti taskih di gelombang berikutnya dan kegiatan sertifikasi gelombang berikutnya. Saudara rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pada siang yang mulia ini kita bisa bertemu di forum di Masjid Jami Mubarak ini di Majelis Quran untuk melanjutkan perjuangan kita dalam hal memahami sistem UMI yang sudah panjenengan dapatkan pada saat di program tahsin. Kalau tahsin itu adalah bagaimana kita menstandarkan bacaan Al-Quran kita sebelum menjadi guru Al-Quran buat anak-anak kita, meskipun hanya mengajarkan jilid 1 misal abata, tapi tetap melalui tahsin, karena selain abata yang kita ajarkan, kita juga menyisipkan surah-surah pendek yang itu sudah menjadi bagian ayat Al-Quran, maka kualitas bacaannya pun meskipun mengajarkan jilid 1, tetap harus memiliki standar bacaan yang baik. Maka untuk mencapai itu, dilaksanakanlah kegiatan tahsin dan diakhiri dengan taskih ulang untuk menentukan kita layak untuk mengikuti kegiatan sertifikasi atau jenjang berikutnya, yaitu sertifikasi ini. Kalau tahsin itu adalah perbaikan bacaan Quran agar standar seperti yang Umi inginkan. Kalau sertifikasi adalah metodologi, yaitu ilmu bagaimana cara mengajarkan buku Umi kepada anak-anak kita. Dengan waktu 1 jam yang diberikan sebuah lembaga, bagaimana meramu 1 jam atau 60 menit itu untuk melaksanakan pembelajaran yang baik. Maka perlu diadakan yang namanya metodologi, yaitu ilmu cara dalam pembelajaran metode UMI. Maka diadakanlah kegiatan sertifikasi ini, karena untuk masalah bacaan gurunya sudah tidak ada masalah, yaitu mereka sudah dinyatakan lulus taskih, sehingga untuk bacaan aman. Maka sekarang adalah ustadzah bagaimana cara mengajarkan buku jilid 1, 2, 3, 4 kepada anak-anak nanti. Maka dibutuhkan kegiatan yang namanya sertifikasi. Ini urgent, penting, ya. Ini adalah kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh guru Al-Quran metode UMI. Sehingga kegiatan yang sejatinya offline selama 3 hari full pagi sampai sore, maka secara online itu menjadi 4 kali pertemuan, yaitu setengah hari mulai dari jam 1 sampai jam 4:30. Ini adalah syarat mutlak sebuah lembaga yang sudah memiliki guru Al-Quran yang ingin menerapkan metode UMI, maka guru Quran yang nanti akan mengajar harus tersertifikasi. Kalau di Depak juga ada namanya sertifikasi, itu adalah juga upaya menstandarkan bahwa guru TK itu adalah standar, layak. Meskipun sudah sarjana TK, tapi masih dibutuhkan bagaimana spesifikasi sebagai guru TK yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Termasuk di UMI pun, kalau kualitas baca Quran yakin sebagian besar banyak sekali yang sudah standar, tetapi untuk diajarkan dengan spesifikasi tertentu, yaitu metode UMI, maka juga harus mengikuti yang namanya sertifikasi metode UMI. Karena secara bacaan Quran banyak sekali metode-metode yang ada. Ada qiraati, ada yahki, ada tilawati, semua baik. Dan mereka secara metodologi memiliki cara, tapi secara kualitas bacaannya sama. Karena Al-Qurannya sama, gurunya sama, jalurnya sama, dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan apa? Yaitu caranya ini, biar anak tahu dengan cepat, efisien, efektif terhadap sebuah pembelajaran. Nah, ini penting. Maka sertifikasi itu perlu urgent dilaksanakan.
Kemudian masalah waktu, yaitu 4 hari itu 1 pun sesi tidak boleh ditinggalkan. Karena 4 hari ini adalah berkesinambungan seperti mata rantai yang saling berkesinambungan. Karena kalau ketinggalan 1 hari saja, maka akan kehilangan mata rantai itu, sehingga akan sulit untuk menghubungkan, untuk menerapkan, karena ada yang hilang. Maka tadi ada yang izin sehari terus cukup disayangkan. Setidaknya tetap ikut mengikuti sehingga tahu alur-alur yang sudah kita rumuskan. Bahkan di UMI sendiri, jika sampai ada 1 sesi yang ditinggalkan secara kelulusan, itu di UMI belum dinyatakan lulus. Kalau ingin lulus, maka harus mengganti hari yang ditinggalkan itu di momen aplikasi yang lain. Kalau di hari pertama, maka mengganti hari sertifikasi di hari pertama. Kalau meninggalkan hari ketiga, maka mengganti di hari ketiga. Itu adalah prinsip yang betul-betul dipegang oleh pihak UMI sebagai wujud ketersambungan, kesinambungan antara materi satu dengan yang lain, dengan tanpa adanya izin selama proses sertifikasi. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Maka sertifikasi ini adalah kompetensi dasar yang wajib dimiliki sebagai cara mengajarkan buku UMI kepada anak-anak kita. Itu prolog dengan UMI tadi Ustazah yang bertanya terkait ini. Itu Ustazah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita akan cuma langsung. terlambat. Kalau cuma terlambat sedikit ya. Yes. Maaf dari rumah Karena sakit, setiap Ustaz. hari itu kita akan review ulang. Kalau hari ini ketinggalan, misal Ustazah akan kita tanya materi yang kemarin, pasti juga akan bingung pun menjawab begitu. Meskipun ada modul. Sudah dapat modul ya, teman-teman ya? Iya. Nah, alat bantu nanti pada setiap materi-materi yang kita ajarkan. Oke ya? Waktu terus berjalan. Sebetulnya dari jam 1, tapi kita sudah sedikit terlambat. Nanti untuk materi hari ini yang sesuai jadwal yang saya share, kalau belum ada yang belum tahu jadwalnya, tolong bisa di-share ulang bahwa hari ini adalah materinya mulai dari dinamika, kemudian visi misi, dan terakhir metodologi. Besok adalah baru jilid 1 dan seterusnya cara mengajarnya. Di hari pertama ini menjadi urgent karena nanti kita akan membahas sampai tahap metodologi sebagai kunci dalam proses pembelajaran. Baik, saudara, kira-kira itu ya. Kalau terlalu sedikit, yang penting bisa mengikuti dan paham terhadap materi yang tinggal. Itu ya, saudara. Oke, kita mulai ya untuk materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah dinamika. Ya. Selamat datang peserta sertifikasi Guru Al-Quran Metode UMI dari berbagai daerah. Ada yang dari ujung timur, ujung barat, ujung utara, dan ujung selatan. Ini semuanya ada untuk menjadi bagian penting dari kegiatan sertifikasi. Mudah-mudahan doa kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan istiqomah, kesempatan, sehingga kegiatan-kegiatan yang di pending untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Berikutnya,
Baik, Ustazah, kita akan bangun semangat kita ya dalam pelatihan ini, yaitu yang pertama yaitu membangun niat ya, membangun niat. Kalau saya bertanya ini kepada Ustazah Binti, untuk apa kita di sini? Jawabnya apa, Ustazah Binti? Untuk apa kita di sini? Sertifikasi. Mengikuti sertifikasi, Ustaz. Mengikuti sertifikasi. Maka sekarang kita baca di sini ada tulisan membangun generasi Qurani. Nah, kalau ditanya untuk apa kita di sini, jawabnya adalah membangun generasi Qurani. Membangun niat, Yaitu guru-guru TK sebagai garda terdepan dalam memberikan bekal ilmu yang akan dibawa sampai dewasa, salah satunya adalah generasi Qurani. Amin. Yang berikutnya adalah tadi sudah diminta oleh Ustazah Dila ya. Sebenarnya di kegiatan ini ada tak kenal maka ta'aruf ya, ada kenalan yang akan kita sampaikan ya. Singkat saja, tadi kan sudah kenalan ya. Ini nama saya Muhammad Rohibi ya. Pendidikan terakhir saya S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus di tahun 2013 ya, S2-nya tahun 2013. Kemudian juga dapat amanah menjadi ketua UMI di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selain menjadi trainer dari UMI Pusat Surabaya, saya juga mendapat amanah di kota kelahiran saya, yaitu di Blora, Jawa Tengah, karena di sana sudah banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran yang bekerja sama dengan UMI. Ya, kemudian ini nomor HP saya barangkali dari Asatidz atau karena sudah di grup juga ya, itu kita bisa diskusi kecil hal-hal yang terkait UMI bisa ditanyakan di luar forum ini, kita siap membantu. Kalau untuk Ustadz Syainul Hasan, perlu perkenalan lagi Ustadz? Aman ya, ini saya. Nomor HP Ustadz. Nomor HP saya. Ya. Saya sudah masuk grup yang mengajak masuk, kemudian mengirim foto tadi, foto di grup itu saya, nomor saya. Ada foto saya, itu nomor saya. Ya. Baik. Nomornya kok berbeda nih Ustadz nih sama yang tadi Ustadz. Ya, ini Ustadz. Nah, ada 2 nomor nih. sama ini. Lah. Ya, 0856 46 25 3006. Ya. 0856 46 25 3006. Ini kalau Ustadz Syainul Hasan, ini nomornya 08 777 11 67 360. Ini adalah nomor dari Ustadz Syainul Hasan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, saudara. Disediakan kertas ya, kertas sama pensil, semua pegang atau pulpen ya. Ini ada waktu 1 menit, saya ingin teman-teman melakukan ini ya, melakukan ini yang yaitu dalam waktu 1 menit carilah perbedaan sebanyak-banyaknya gambar atau tulisan di dalam dan di luar lingkaran. Di sini ya, ini ada lingkaran, ada luar lingkaran. Coba sebagai peserta sertifikasi jika melihat ini bisa menemukan berapa perbedaan. Silakan ditulis, nanti yang terbanyak maka mendapatkan hadiah nanti ya. Bisa menemukan perbedaan. Silakan ditulis pakai pulpen atau pensil di kertas. Silakan ditulis dalam waktu 1 menit ada berapa perbedaan yang Ustazah temukan sebanyak-banyaknya. Silakan ya, waktu dimulai dari sekarang.
mesin perbedaan apa itu? Contoh satu aja. Perbedaan. Ya. Contohnya satu. Di dalam lingkaran ada huruf kha. Luar lingkaran ada huruf alif. Itu baru satu perbedaan. Di dalam lingkaran ada huruf kha. Di luar lingkaran ada huruf alif. Nah, itu contoh. Selanjutnya silahkan menemukan apapun di situ yang terlihat oleh mata kita. Kita cari sebanyak-banyaknya, ya. Silahkan. Ya, ya Ustaz. Warna. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Karena ini adalah hanya meminta teman-teman untuk kira-kira bisa menangkap informasi apa dari gambar ini ya. Coba nih dari Ustazah Nuzulur Rahmah Sampang ya. Coba mendapatkan berapa perbedaan ini? Menemukan berapa perbedaan? 20? Bu Rahmah dapat 20? Dapat berapa? Dinyalakan mic-nya, Ustazah, dapat berapa? Dapat berapa? Bu Rahmah? Cuma 4. Dapat 4. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Ada yang dapat lebih dari 4? Ustazah Atul Hasanah dapat berapa? 6, Ustaz. Wah, 6. Oke, ada yang dari 6? Bisa sebut angka? Kenapa? Ya. 30 Ustaz. Berapa? 30. Siapa ini? Penasaran saya kalau dapat 30 ini. Siapa ini? Umi Abidah. Enggak, dapat 6 saya. Yang 30 siapa ini? Saya Ustaz dari Bondowoso. Ya, ini belum muncul di gambar saya ini. Siti Siapa Rodatul namanya? Siapa? Siti Rodatul Jannah Ustaz. Oke. Baik, Ustazah Rodatul Jannah dapat 30. Kira-kira apa saja ini? 1. Perbedaannya di dalam lingkaran ada kha, di luar ada C. Dalam ada kha, di luar ada R. Di dalam ada lain, di luar ada A. Oke, pinter. Selain perbedaan itu tentang ada huruf-huruf, ada perbedaan lain nggak? Di dalam Ada huruf perahu, Ustaz. hijaiyah, di luar huruf bahasa Indonesia. Bisa. Oke. Selain itu, kira-kira Apa Di lagi luar ya? ada perahu, di dalamnya ada perahu ya. Baik. Selain itu, yang berbeda, boleh menyalakan mikrofonnya. Yang Pohon berbeda. kelapa. dalam lingkaran ada Pohon pohon kelapa. kelapa, Ya. di luar hanya daunnya saja. Hanya yang saja. kelihatan. Ya. Oke, ada lagi yang berbeda, silakan. Pokoknya dibunyikan. Ya, itu Apa lagi? Ustaz. Ada lagi? Saya belum mendengarkan yang sesuai dengan apa yang saya inginkan ini.
Yaitu di luar ada huruf ko, go, da, a, rahu. Oke. Saya Ustaz. Ya, silakan. Kalau di dalam lingkaran tidak ada logonya Umi. Kalau di luar ada logonya Umi. Oke, baik. Masih belum spesifik apa yang saya inginkan. Coba, ayo. Kalau di dalam lingkaran ada huruf go sama kho. Dan pohon kelapa dengan utuh. Nah, kalau di luar lingkaran ada huruf o, go, da, a, ada perahu dan ada daun pohon kelapa. Baik, terima kasih. Sudah Ada mendekati. pulau di dalam laut. Ya, Ada pulau kecil di dalam laut. di laut. Mas Bang dikit memenuhi apa yang kita inginkan. Ada lagi yang berbeda mungkin? Saya Ustaz. Ada huruf halki. Nah, siapa jawab ini? Siapa suaranya ini? Siapa yang jawab halki tadi? Siapa? Mariam Ustaz. Mariam dari Pasrah. Ini baru nih mengenai ini. Coba apa Ustazah? Di dalam lingkaran ada huruf halki, huruf tenggorokan ya. Di luar lingkaran tidak semua huruf tenggorokan. Hanya satu saja. Apalagi selain itu? Oke ya. Baik, sudah mengenai ya. Dari jawaban Bu Mariam, Ustazah Mariam, ini kita sudah memiliki gambaran ya, bahwa yang kita inginkan di dalam perbedaan ini adalah mencari hal-hal yang ada kaitannya dengan pelatihan kita hari ini. Untuk apa kita di sini tadi? Membangun generasi Quran. Jadi kita adalah calon guru Al-Quran. Sehingga hal yang nanti akan kita pelajari adalah yang kaitannya dengan Al-Quran. Kita sebagai guru Al-Quran. Kalau kita guru Al-Quran melihat huruf-huruf, melihat gambar ini pasti akan kita lebih spesifik. Apa? Mulai dari makhorijul hurufnya, huruf tenggorokan, dari sifat hurufnya. Di dalam lingkaran adalah huruf isti'la, yang di luar ada huruf istifal. Nah, seperti itu ya. Kemudian secara penulisan, bagaimana yang di dalam bisa disambung dari depan, yang di luar ada yang tidak bisa disambung dari depan. Ya, itu ya. Kira-kira dari sini sudah masuk ya? Oh iya ya. Berarti kita hari ini sudah Al-Quran, guru Al-Quran, maka kaitannya apapun yang slide kita tampilkan pasti ada hubungannya dengan guru Al-Quran. Oke ya. Sampai Kalau sini logo mic itu bagaimana Ustaz? Apa? Ada logo mic yang ada di dalam lingkaran. Ya, logo mic ini sebetulnya ini adalah apa namanya? Kalau kita klik itu bunyi musiknya ini. Kalau offline itu bunyi musiknya. Kalau ini karena online musiknya nggak bisa masuk kalau nggak disetting ini ya. Ini hanya penghias ya. Jadi kita tidak terpengaruh dengan perahu, tidak terpengaruh dengan pohon-pohon, warna-warni. Kita fokus adalah sebagai guru Al-Quran. Ya, itu ya, saudara. Sampai sini paham ya? Iya. Oke, baik. Kita lanjut materi berikutnya. Oke. Nah, kita bangun kontrak belajar agar selama 4 hari kita bisa menjalankan kegiatan dengan lancar dan tertib. Sepakat ya, teman-teman ya? Ya. Ya, apa itu? Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Jika terlambat, nah, tepat waktu mulai sekarang kita sepakati untuk mulainya jam berapa? Jam 1 ya. Jam 1. Toleransinya berapa menit?
Toleransinya 5 sampai 10 mungkin. Wah, 5 menit ya, maksimal 10 menit ya. Maksimal 10 menit kita sudah on. Dan selain jika terlambat, maka kita panjenengan harus menyampaikan informasi pesan kepada kita atas keterlambatan itu. Selama itu udzur syar'i, maka kita bisa memberikan kebijakan tersendiri. Kita upayakanlah, kita sudah masuk di saat teman-teman yang lain belum kebagian untuk menjadi bagian dari peserta sertifikasi, tapi panjenengan sudah menjadi terpilih ya untuk mengikuti ini, maka ayo kita ikuti ini dengan sebaik-baiknya. Bismillah. Oke. Berikutnya, kamera selalu kondisi on. Artinya agar saya tidak berbicara dengan para gambar-gambar atau foto saja, maka harus on, menunjukkan panjenengan itu aktif. Karena kegiatan online rawan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya, disambi dengan hal-hal yang lain. Entah itu karena ibu-ibu itu identik dengan kegiatan-kegiatan lain ya yang bersifat rumah tangga, maka kita coba hari ini selama 4 hari ke depan lah minimal kita menjalankan ini dengan baik. Fokus insya Allah. Kalaupun ada hal yang harus dilakukan, maka kita sampaikan apa adanya sehingga biar kita bisa mengikuti kegiatan itu. Oke. Berikutnya adalah bertanya atau izin keluar. Jika ada sesuatu hal yang ditanyakan, langsung tanyakan. Kita akan memantau siapakah peserta teraktif, siapa yang peserta pasif. Peserta aktif itu adalah jika sering bertanya terkait materi. Ya, terkait materi itu berarti kurang paham ABC, kita tanyakan berarti semakin mendekati pemahaman. Kalau tidak bertanya, sama sekali itu 2 kemungkinan. 1, sangat paham sekali, atau yang kedua, sama sekali tidak paham. Ya, mudah-mudahan tidak bertanya adalah karena yang nomor 1, yaitu sangat paham sekali. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Berikutnya adalah selalu menebar tersenyum. Dari tadi saya amati yang menyalakan kamera belum menunjukkan sedikit senyum buat saya. Tidak tahu ini sedang memikirkan apa ya Bu Eni ya. Senyumnya ya Bu Eni Sumaryanti ini ya. Masya Allah ya. Insya Allah dengan senyum itu akan memberikan suasana yang bahagia ya. Suasana yang menyenangkan. Jika tidak, apalagi yang tidak menyalakan kamera ini, Bu Sofiati Tuban ini ya, ini tidak tahu sambil bulet sambel, saya juga nggak tahu, atau sambil lempet-lempet baju, atau ada kegiatan sana yang menghalangi. Kalau tidak urgent, ayo coba semua dinyalakan kamera. Nanti di akhir acara akan selalu foto bersama ya. Sebelum kita akhiri di sore nanti kita akan foto bersama menunjukkan bahwa peserta kita 40. Ini saja 30. Ini akan saya laporkan ini nanti kepada panitia ini. Dilanjutkan atau tidak ini pelatihannya. Kuotanya 40, yang ikut hanya 33. 32, ada 8 yang tidak ikut. Maka ini nanti dibantu sama panitia untuk mengontrol bagaimana seperti ini. Maaf izin off kamera karena rebutan dengan anak. Ya nggak apa-apa ya. Ya kayak hal ini disampaikan apa adanya. Yang terpenting bisa mengikuti materi dan paham terhadap materi. Insya Allah ya. Bismillah. Berikutnya tetap senyum ya, senyum meskipun belum liburan. Kemudian semua hadirin dipersilakan membawa gelas kosong dan bersih. Maksudnya apa? Tinggalkan semua masalah di luar atau siap menerima
untuk siap menerima materi. Maka dengan raut wajah yang saya amati tadi itu, saya sedikit bisa menggambarkan ini. Ini karena terpaksa, karena sibuk, atau karena banyak hutang. Kalau hutang bukan hanya panjenengan Ustaz-Ustazah yang ngomong ini masalah hutang juga ada ya, tapi tetap tersenyum ya, agar selalu semangat dalam menghadapi ya, menghadapi kehidupan, insya Allah ya. Baik, berikutnya adalah memberikan respon positif jika ditanya menjawab, jika diminta melaksanakan. Contoh, Ustazah Wiwin Mutahara, apakah ada? Ada Ustaz. Sibuk apa ini? Kok kameranya nggak nampak? Iya Ustaz, barusan sholat Ustaz. Oke, nah itu berarti respon baik ya. Dipanggil nggak ada respon, kamera nggak nyala, ini saya takut ini ada sesuatu barangkali di sana sehingga kita tidak bisa memainkan. Contoh ini Bu Iin Situbondo, begini responnya ini. Iin Situbondo, nah ini belum merespon ini. Ustaz, ya, kameranya kenapa Ustazah? Siap-siap mau pulang ke rumah. Siap-siap mau pulang, baik. Bu Iin Ainatun Nawaroh. Nah, responnya bagaimana ini? Oh, ini slow respon, slow respon ya. Oke, tidak apa-apa ya, kita husnudon ya, kita husnudon. Jika diminta melaksanakan, maka nanti ada hal-hal yang harus dilaksanakan seperti micro teaching atau yang lain, maka teman-teman harus siap untuk melaksanakan. Fokus konsentrasi ya. Fokus konsentrasi terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Jika mulai tanda-tanda mengantuk, lakukanlah sesuatu di sana. Entah itu berdiri, entah itu gerak-gerak, atau makan, minum kopi. Nah, ya, jangan makan hasilnya, makan nyemil permen apa itu boleh ya. Mengambil permen, yang terpenting tidak sampai meninggalkan forum ini ya. Sekali lagi untuk nanti ke panitia dibantu teman-teman yang belum masuk atau masih belum aktif bisa disampaikan. Kemudian kerjasama apa? Akan ada absennya nanti lagi saya share nggih. Iya, Bu Dila, terima kasih banyak. Nanti tolong dibantu Bu Dila absensinya. Ini pesertanya 40 yang masuk itu dikurangi saya, Pak Zainul sama Ustazah Dila ini tinggal 31. Berarti ada 9 peserta ini belum tahu kemana. Harus kerjasama ya. Berikutnya, sementara hindari tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita yakin panjenengan adalah bukan orang sembarangan. Panjenengan bukan orang biasa-biasa. Panjenengan adalah orang-orang hebat yang mungkin sudah banyak merasakan manis pahitnya kehidupan. Wow, dalam sekali ya. Maksudnya adalah pelatihan-pelatihan selain metode Umi yang pernah diikuti barangkali. Nah, itu kita tidak sampai menutup mata, telinga, toh sudah pernah, sudah tahu ini. Nah, kita coba buka hati, buka pikiran, ini adalah setidaknya menambah hazanah keilmuan panjenengan terhadap materi yang nanti bisa kemungkinan diterapkan dalam pembelajaran bersama kita. Oke. Terakhir di materi ini adalah kita akan mengisi yang namanya pretest. Pretest ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal panjenengan, ini tidak mempengaruhi nilai. Ini hanya untuk mengetahui panjenengan pernah barangkali mengetahui Umi atau apa. Kalau kok nanti di pretest nilainya 100, saya cek nilainya kok 100 semua, maka tidak perlu mengikuti hari kedua, ketiga. Kita akhiri semua, langsung kita berikan sertifikat.
Oh ya, kalau berarti paham terhadap sistem UMI. Tapi kalau belum ya dijawab apa adanya, setidaknya adalah tidak mengkosongi nomor ya. Saya akan mengirim link, di situ silahkan diisi ya. Di grup silahkan dipersiapkan HP-nya. Saya akan mengirim link pretest ya, link pretest. Oke, persiapan, silahkan dibuka di grup sertifikasi kita. Pretest, silahkan diisi waktunya 3 menit. Ya. Sudah terkirim ya. Silahkan diisi waktunya 3 menit. Ini selesai, maka nanti akan langsung masuk ke materi berikutnya. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Yang mana Ustadz? Linknya udah masuk. Pasti. Di grup sertifikasi. Oh, ini masih Di buka. HP-nya di grup sertifikasi. Ustadz, ini seperti kekuatan Umi jawabnya sesuai dengan kita atau harus betul nih Ustadz? Tidak harus betul, karena ini hanya gambaran awal, tidak mempengaruhi nilai. Karena nanti apa yang kita dapatkan ya di forum selama 4 hari kita akan lengkap memahami apa-apa yang ada di soal pretest. Ini mengetahui panjenengan sudah pernah atau belum. Kalau belum ya dikosongi aja, minimal dijawab oke atau yes atau apa. Kalau dirasa masih belum atau belum bisa atau belum paham, itu aja kalau belum bisa. Gitu ya teman-teman. Silakan. Sambil menunggu ini Ustadz Rogibing. Asli ya. Aslinya dari Surabaya. Ya, aslinya ini tidak bisa dibuka, tunggu. Apa yang bisa dibuka? Linknya bisa kan? Saya aslinya Blora, Jawa Tengah. Blora, Jawa Tengah. Kalau di sini ada Ustadz Ibnu ya, Ustadz Ruston dengan beliau. Mungkin kenal Ustadz. Siapa? Di Jember ada dengan Ustadz Ibnu, Ustadz Ruston. Iya dong. Saya kenal dengan kawan Jember dulu. Saya sering ke Al Furqon Jember. Oh, Ustadz Ruston ada di sana. Iya, Ustadz Ruston, Ustadz Ibnu, kemudian Bukan ada saya WA Ustadz. Siap. Ustadz Zainul Hadi juga, itulah. Oh, kalau yang perempuan ada Ustadzah siapa? Masih ada yang kenal Ustadzah di Al Furqon yang perempuan yang sudah sebetulnya jadi koordinator SMK-nya, SMK Al Furqon.
Ya, berarti yang ketuanya saja Ustaz Ibnu sama Ustaz Ruston. Iya, karena kan ke pesantren, Ustaz, ke pesantren Oh yang gitu ya. ya, jadi Allah. beliau jadi Betul. koordinatornya. Jadi Oke. Begitu Ustaz Adila. Sejak itu sudah lama sekali saya nggak ke Jember karena apa namanya saya ditugaskan ke wilayah barat, ke Semarang, Jawa Barat, di Majalengka, Cirebon. Ini untuk ke timur selatan itu karena saya sejak corona hijrah ini. Sejak corona hijrah ke Bojonegoro. Sehingga tugas dari pusat saya berangkat dari Cepu, stasiun Cepu. Stasiun Cepu. Oke, kira-kira sudah ya ini, sudah senyum-senyum semua. Berarti kalau sudah, kita akan langsung menindaklanjuti ke materi berikutnya, yaitu visi dan misi, kurang lebih sampai jam 3, sampai asar, kita break, setengah 4 kita lanjut ke materi terakhir, yaitu metodologi, ya. Yaitu materinya akan disampaikan oleh Ustadz Syainul Hasan. Assalamualaikum Ustadz, dilanjut ya. belum selesai. Ada, masih ada. Ustaz Zainul Hasan masih ada. Asli pundi Ustaz Zainul Hasan nih, saya nggak nyapa juga nanti. Ustaz Zainul Hasan aslinya memang asli Madura? Asli Madura, seperti ini Ibu penampakannya. Madura mana Ustaz? Saya aslinya Bangkalan, tapi diberi amanah di Sampang sebagai pelayan di UMI Sampang. Masih tetap Madura. Asli Madura. Masya Allah. Oke, kita akan lanjutkan di materi berikutnya, yaitu terkait dengan visi dan misi UMI Foundation. Baik. Oke, apakah sudah tampil di layar? Sudah Ustadz, sudah. Baik. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah memperkenalkan diri, Ustadz Rohibi juga sudah memperkenalkan diri, saya pun juga sudah. Sekarang giliran UMI Foundation yang harus memperkenalkan diri. Jargon kita di siang menjelang sore ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini adalah termasuk orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dalam Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Oke, selanjutnya. Baik, di materi visi dan misi ini akan ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan latar belakang, karena tadi kita sudah kenalan, maka kita juga harus kenalan dengan UMI Foundation juga. Latar belakang yang pertama, yang kedua mutu, yang ketiga visi dan misi, yang keempat kenapa harus bernama UMI, kenapa tidak dikasih nama ABI saja, kan ABI lebih kuat gitu ya. Yang kelima kekuatan mutu UMI, apa saja rahasia akan berhasilnya dengan menggunakan metode UMI ini. Yang keenam program pengembangan. Nah, maka ada 6 poin yang akan kami sampaikan. Oke, lebih efisiennya waktu, kita akan masuk kepada poin kita yang pertama, yaitu latar belakang UMI Foundation. Nah, latar belakang ini Ibu binti Lirahmatin dari Ngawi. Kira-kira latar belakang itu apa, Ibu? Ya, Ustadz. Ya, latar belakang itu kira-kira apa, Ibu? Dari yang jenengan nganu nggih Ustadz. Dari Iya. Maaf ngerjakan tadi belum selesai, jadi nggak konsen. Oke, baik, saya ganti dulu. Ibu Miratul Hasanah Lamongan. Apa arti dari latar belakang? Apakah itu latar belakang? Ini masih ini audionya diaktifkan dulu.
Atau mungkin masih sibuk ini Ustadz, sibuk mengerjakan tadi. Iya, Oh, masih sibuk gitu. mengerjakan. Waduh. Siap. Oke, sengaja Latar memang saya belakang. pancing para bunda-bunda hebat, para bapak ibu yang hebat, sengaja saya pancing biar apa namanya yang masih bergentayangan di luar dia kumpul lagi ke Zoom ini. Oke, adakah yang tahu apakah itu latar belakang? Latar belakang. Ayo, ibu-ibu, ini biasanya guru-guru TK ini kreatif Ustaz jawabannya. Iya. Wah, ini lagi memang benar-benar hawanya kayaknya ini. Ayo, Ustaz. Ya, apa itu Asal latar mula. belakang? Asal mula lahirnya, asal mula berkembangnya. Oke, 100 buat Ibu yang menjawab. Ibu siapa yang menjawab itu? Mukarromah. Ibu Mukarromah. Oke. Asal usul terbentuknya Umi Foundation, sederhananya seperti itu. Asal usul terbentuknya Umi Foundation itu berangkat dari beberapa unsur. Unsur yang pertama, karena berangkat dari sebuah kebutuhan lembaga terhadap pembelajaran Al-Quran yang semakin lama semakin besar. Tentu hal ini patut kita syukuri bersama dan kita banggakan bersama karena semakin banyak orang yang ingin belajar Al-Quran. Namun kebutuhan-kebutuhan seperti ini tidak diimbangi dengan SDM yang unggul, yang berkompeten dalam mengajarkan Al-Quran. Sehingga kami membentuk organisasi Umi Foundation ini agar bisa memenuhi kebutuhan lembaga terhadap SDM yang unggul dan profesional dalam mengajarkan Al-Quran. Itu unsur yang pertama. Adapun yang kedua, terbentuknya Umi Foundation ini karena berangkat dari kebutuhan pula lembaga membutuhkan sebuah solusi dan peningkatan efektivitas di dalam pembelajaran Al-Quran. Unsur yang ketiga, banyaknya lembaga yang membutuhkan sistem yang mampu menjamin mutu setiap siswa dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karenanya, Umi Foundation ini hadir dan lahir ingin menjawab dan memberikan solusi untuk keberlangsungan pembelajaran Al-Quran yang baik dan efektif. Serta bisa menjamin bahwasanya ketika anak-anak belajar Al-Quran dengan menggunakan metode Umi yang bekerja sama dengan Umi Foundation ini, bisa terjamin ketika lulus sekolah nantinya bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itulah unsur atau yang melatar belakangi terbentuknya Umi Foundation. Kenalan dengan Umi Foundation dulu. Jadi kami itu, organisasi kami namanya Umi Foundation. Metode Umi itu merupakan sebuah metodenya. Jadi Umi Foundation ini rumahnya, isi dalam rumahnya adalah metode Umi. Ibarat mudahnya, sederhananya seperti itu. Oke. Next, adapun mutu Umi, nah mutu ini Ibu Umi Abidah. Mutu itu apa kira-kira menurut bayangan Umi Abidah? Umi Abidah. Mutu itu tujuannya gitu ya Ustaz ya. Oke, tujuan bagus. Lagi Ibu siapa lagi ya yang ingin saya tanyakan? Yang lagi tak senyum-senyum, nah itu yang nggak senyum yang saya tanyakan ini. Oke, Ibu Eni Sumaryanti. Apakah itu mutu? Ngapunten sama di samping garap PPG ini Ustaz. Oh. Makanya tak bisa senyum. Oke, siap. Tak ganti lagi biar saya panggil sekaligus kenalan ini. Ya. Ibu Latifatus Sa'adah, Kota Malang. Oke, apakah itu mutu? Ngantuk. Sebentar, dampingi sih. Waduh, lagi koneksi kurang Konsentrasi ngisi ini. maksimal. Oke, saya ganti lagi. Ibu. Boleh? Ya. Ustaz, Ini- yang mau coba.
Jawab. Oke, adakah yang tahu mutu itu apa? Nggih. Mutu itu kualitas. Kualitas, boleh 100 buat Ibu. Lagi ada Pedoman, lagi mungkin, Ustaz. selain kualitas? Pedoman. Pedoman, oke. Ada lagi selain pedoman? Harapan. Prinsip. Harapan. Oke. Nah, jawaban para ibu-ibu hebat ini bapak-bapak belum ada yang muncul ini. Saya sendirian yang bapak ini nanti. Oke. Pelajaran yang ditonjolkan. Jawaban Ibu Hebat ini sangat betul sekali, sangat benar sekali. Sederhananya mutu itu adalah sebuah prinsip. Jadi prinsip di dalam menggunakan metode UMI, ketika nanti para ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat ini menggunakan metode UMI ketika mengajar, maka ada 3 prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh para guru-guru di metode UMI. Yang pertama adalah mudah. Yang kedua, menyenangkan. Dan yang ketiga, menyentuh hati. Oke, coba. Sekarang saya ingin, kalau tadi sepertinya belum ada reaksi atau refleksi. Nah, kita akan membuat refleksi dulu. Kalau ditanya moto UMI, jawabannya mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Saya minta yang buka audionya atas nama Halimatus Sa'diyah. Ibu Halimatus Sa'diyah, dinyalakan dulu. Dan juga Ibu Siti Zulaikha. Coba. Ya, Ustaz. Oke, saya akan tanya, dijawab ya. Jawabannya mudah, menyenangkan, menyentuh hati. 1. Moto UMI. Mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Oke, saya lebih setuju dengan Ibu siapa tadi ini? Dengan Ibu Siti Zulaikha. Jadi saya setuju ketika kita mengungkapkan tanpa ada ekspresi itu bagaikan makanan tanpa garam, jadinya hambar memang. Jadi ketika mengungkapkan memang harus dengan ekspresi. Ibu Siti Zulaikha, ekspresinya mudah itu bagaimana? Mudah. Iya, ekspresinya bagaimana kalau mudah itu? Mudah. Senang Ustaz. Oke. Mudahnya begini, oke. Menyenangkan, bagaimana menyenangkan itu? Menyenangkan juga senang Ustaz. Dua-duanya begitu semua. Oke. Mudah ini. Tidak bosan. Tidak bosan, Ustaz. Oke, ada masukan dari Ibu Evi Yulia. Menyenangkan itu ekspresinya bagaimana? Menyenangkan itu tidak bosan. Ya, ekspresinya bagaimana, Ibu? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Oke. Sekarang ekspresinya menyenangkan itu biar karena kameranya ini tidak begitu lebar, maka kita ekspresinya harus masuk di kamera ini. Oke. Menyenangkan itu kita simbolkan dengan memegang dua pipi kita. Nah, dengan tersenyum. Oke. Nah, menyenangkan, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Menyentuh hatinya bagaimana? Oke, memeluk dada kita masing-masing ya. Menyentuh hati. Oke, kita sekarang coba ekspresikan Ibu Lili dengan Ibu Ika ya. Ibu Ika dengan Ibu Lili. Oke, nyalakan dulu audionya. Oke, saya tanya sekarang. Moto UMI. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Oke. Seperti itu, Ustaz. Ya, menyentuh hatinya sekarang lebih harus tersentuh hati. Menyentuh hati. Oke. Ya, coba sekali lagi. Moto UMI. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Seperti itu, Ustaz. Biasa, keren. Oke, terima kasih Ibu.
Baik, 3 prinsip ini mudah, artinya mudah itu adalah mudah untuk kita ajarkan dan mudah untuk kita pelajari serta mudah untuk kita terapkan baik di lembaga formal ataupun non formal. Itu arti daripada mudah. Arti daripada menyenangkan, ya. Di metode Umi ini sengaja didesain dengan cara menyenangkan karena ketika mengajarkan metode Umi ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang menggembirakan. Seperti apa pendekatan menggembirakan itu? Selesai ini akan kami sampaikan pendekatan yang menggembirakan itu. Dan yang ketiga, menyentuh hati. Tak hanya mengajarkan material teoritik cara baca Al-Quran yang baik saja, melainkan mensubstansikan nilai-nilai akhlakul karimah yang ada dalam Al-Quran. Sehingga menimbulkan pembelajaran, pertemuan dengan siswa, dengan guru, menjadi pertemuan yang menyentuh hati. Oke, 3 prinsip ini yang harus dimiliki oleh guru Al-Quran di metode Umi. Oke, berikutnya visi dan misi. Oke, saya tanya lagi, adakah yang tahu visi itu apa? Tujuan. Tujuan. Misi? Cita-cita. Visi itu tujuan atau cita-cita, sedangkan misi? Oh, misi. Oh, terbalik. Misi itu cita-cita atau impian, kalau misi itu tujuan. Oke, tujuan. Baik, sederhananya adalah, terima kasih jawabannya Ibu. Visi itu merupakan sebuah mimpi atau cita-cita, sedangkan misi merupakan sebuah proses agar tercapainya sebuah cita-cita itu. Oke, adapun visi di metode Umi, di Umi Foundation ini, visinya adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Ini merupakan mimpi kami di Umi Foundation dan cita-cita kami. Dan saya yakin semua metode Al-Quran itu pasti memiliki mimpi dan cita-cita yang sama, yaitu menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Oleh karenanya, Umi Foundation ini hadir pun juga ingin berkontribusi menjadikan lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, jadi tidak ada metode yang tidak baik, semua metode itu baik dan mempunyai mimpi dan cita-cita yang sama. Oleh karenanya, Umi Foundation pun juga hadir ingin menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani dengan semangat fastabiqul khairat. Agar mimpi atau cita-cita yang mulia ini bisa terwujudkan, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh para guru-guru Al-Quran. Yang pertama, membangun sistem manajemen pembelajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu atau kualitas. Tidak hanya mengutamakan kuantitas, tapi harus mengutamakan yang namanya kualitas atau mutu. Yang kedua, mewujudkan lembaga pendidikan dan dakwah yang dikelola secara profesional. Tidak hanya ngaji Quran itu dianggap belajar yang kaleng-kaleng, melainkan belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran itu memang harus dikelola secara profesional oleh para guru-guru Quran. Yang ketiga, menjadi pusat pengembangan pembelajaran dan dakwah Al-Quran pada masyarakat. Ketika ada masyarakat yang bertanya di manakah tempat Al-Quran yang bagus, bagaimana caranya para guru-guru ini, di tempat para guru-guru ini mengajar, disitulah pusat pengembangan pembelajaran Al-Quran dan dakwah. Insya Allah, tiga misi ini yang harus melakukan adalah para guru-guru Quran agar bisa mewujudkan mimpi Umi Foundation untuk menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Oke, next. Kenapa kok bernama Umi? Oke. Ibu binti Wasiatul. Oh, lagi nge-zoom juga, tidak? Oke, Ibu binti Wasiatul. Oke, bisa dinyalakan dulu audionya. Kalau mendengar kata Umi, kira-kira yang terbesit di dalam pikirannya Ibu binti Wasi'ah itu apa, Ibu? Kalau mendengar kata Umi.
sebuah metode pengajaran Al-Quran yang terbaru menurut saya. Iya. Jadi lebih menurut saya lebih berkualitas daripada lebih menyempurnakan dari metode-metode sebelumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Mujiati. Oke, Ibu Mujiati. Apa? Saya akan coba menjawab. Umi bermakna karena audionya nyalakan dulu. Oke, iya. Terima kasih Ustadz. Saya tadi belum menyala ya Ustadz. Ya, sudah nyala. Terima kasih. Oh, sudah dijawab. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab. Makna Umi adalah karena Umi itu kayak diartikan kayak ibu, sebagai bahasa ibu, bahasa yang sering digunakan anak-anak sehari-hari. Jadi Umi itu bermakna itu mudah dipelajari oleh anak. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Mujiati. Oke, setuju sekali. Kenapa kok harus bermakna Umi? Ya, karena bermakna ibuku. Setuju sekali. Oke. Yang pertama itu karena bermakna ibuku. Makanya metode kami ini dikasih nama metode Umi. Yang kedua, sebagai bentuk mengingat dan menghormati jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Tanpa kita sadari, tanpa kita harus telaah apa saja yang ibu kita ajarkan, yang kita sampai bisa hari ini bisa beraktivitas, bisa komunikasi, bisa melakukan banyak hal, itu semua tidak jauh dan tidak bukan, semua itu jasa dari ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Ada anak usia 3 tahun lancar berbahasa Inggris, saya yakin bukan anaknya orang Nganjuk, saya yakin seperti itu. Umur 3 tahun lancar bahasa Inggris, saya yakin bukan anaknya orang Nganjuk, mesti anaknya orang Inggris. Karena ibunya mengajarkan bahasa Inggris. Dan juga anak usia 3 tahun lancar bahasa Arab, tidak mungkin anaknya orang Gresik, mesti anaknya orang Arab. Karena ibunya mengajarkan dan berbahasa Arab setiap hari. Oleh karenanya, teringat sebuah pepatah itu tidak ada orang yang paling berjasa di dalam hidup kita kecuali kedua orang tua kita, terutama seorang ibu. Ya, sangat setuju sekali. Karena dari ibu ini merupakan sebuah al-madrasatul ula, sekolah pertama yang harus dilalui oleh putra-putrinya. Itu kenapa kami mengambil nama metode kami ini dengan nama Umi. Oke. Adapun pendekatan yang digunakan yang membuat anak itu mengembirakan adalah yang kita adopsi pendekatan bahasa ibu. Inilah pendekatan yang bisa menggembirakan. Tanpa kita sadari, iya atau tidak, ternyata ibu kita mengajarkan kita sampai kita fasih, sampai kita lancar, sampai kita bisa komunikasi seperti ini. Itu tanpa kita sadari hanya 3 karakter yang ibu ajarkan kepada kita. Yang pertama, pendekatan bahasa ibu itu adalah langsung atau direct method. Metode langsung yang tak perlu banyak penjelasan dari ibu kita. Oke, kalau langsung itu contohnya seperti halnya ibu kita mengajarkan bahasa makan pertama kali kepada kita. Contoh kecilnya bahasa makan. Seperti halnya ibu kita mengajarkan bahasa makan pertama kali kepada kita, tentunya ibu kita tak perlu banyak penjelasan. Contoh yang banyak penjelasan. Nah, kalau ibu nanti menyodorkan sendok di depan mulut, nanti mulutnya terbuka ya. Setelah dibuka nanti masukkan nasinya, kunyah 21 kali, setelah 21 kali baru ditelan. Saya yakin tidak seperti itu. Melainkan mengajarkannya langsung. Bagaimana langsung itu? Mengajarkan bahasa makan langsung? Selesai sudah. Halo. Oke, langsung tanpa banyak penjelasan. Itu yang dimaksud dengan langsung. Oke. Selain langsung, Bapak Ibu sekalian, ibu kita itu pendekatan bahasa ibu yang kedua adalah diulang-ulang atau repetition.
tak cukup sekali, melainkan terus diulang-ulang. Seperti halnya contoh di awal tadi, di dalam bahasa makan, ibu kita mengajarkan makan kepada kita waktu kita kecil itu, saya yakin tidak sekali, melainkan ada anak yang makan satu hari 3 kali, atau ada anak yang makan satu hari 5 kali, pagi, jam 10, jam 13, jam 4, baca isak sebelum tidur. Saking dari seringnya ibu kita mengulang-ulang bahasa makan tadi, sampai saat ini apalagi siang hari, malam hari, pas padam lampu atau mati lampu, tidak ada ceritanya orang makan itu lewat telinga atau lewat hidung. Mesti kalau makan mesti tepat sekali lewat mulut. Kenapa bisa tepat seperti itu dalam kondisi yang gelap gulita? Karena fasihnya ibu kita mengajarkan bahasa makan kepada kita. Seperti itulah nanti ketika kita mengajarkan Al-Quran ini, mengajarkannya dengan cara langsung dan terus diulang-ulang, sehingga fasihnya anak nanti tidak hanya fasih di usia dini, melainkan sampai dewasa bacaannya tetap fasih dan baik. Dan yang ketiga, karakter pendekatan bahasa ibu yang kita adopsi adalah kasih sayang yang tulus atau affection. Bagaimana menggambarkan kasih sayang seorang ibu? Saya yakin tidak ada yang bisa menggambarkan kasih sayangnya seorang ibu, saking dari luar biasanya dan saking dari besarnya kasih sayang seorang ibu itu. Oleh karenanya, para ibu-ibu atau bapak-bapak nanti ketika mengajarkan dengan metode Umi ini harus memiliki 3 karakter ini, kasih sayang yang tulus. Walaupun bapak-bapak yang mengajar, tapi harus mempunyai sifat keumian. Mempunyai sifat keumian atau keibuan. Jadi harus kasih sayang yang tulus. Tidak ada lagi pembelajaran Al-Quran itu yang menyeramkan. Diharapkan tidak ada seperti itu. Tidak ada lagi pembelajaran Al-Quran itu dengan kekerasan. Harapannya tidak ada seperti itu. Jadi dengan kehadiran metode Umi ini, dengan menggunakan pendekatan bahasa ibu ini, dapat menghapus paradigma yang sebelumnya belajar Al-Quran itu menyeramkan. Kalau di era saya dulu itu, kalau tidak tahu pakai rotan. Biasanya ada stempel di salah satu tubuh itu, ada stempel kalau tidak tahu ngaji. Hal itu ingin kami hapus. Dengan kehadiran Umi Foundation, di metode Umi ini, belajar Al-Quran menjadi mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Oke, kalau saya tanya, pendekatan bahasa ibu bunyikan langsung, diulang-ulang, kasih saya yang tulus. Saya tanya dulu sama ibu siapa ya? Ntar, tak cari sasaran dulu. Oke, Ibu Alif Idah. Oke. Ya, Ustaz. Alif Ida, langsung, ekspresinya langsung itu bagaimana? Ayo. Langsung. Ya. Bagaimana? Gimana ya? Tadi sama Ibu Evi diberi contoh tuh. Langsung. Oke, langsungnya begini, ke samping aja, langsung gitu. Oke, langsung. Ibu Evi, yuk nyalakan dulu. Oke, langsung. Kalau diulang-ulang, bagaimana ekspresinya? Diulang-ulang bagaimana? Diulang-ulang begini ya. Yes. Langsung diulang-ulang. Kasih sayang tulus bagaimana? Kasih sayang. Kasih sayang yang tulus. Oke, ya. Ibu Evi, Ibu Alif Ida, nyalakan audionya dua-duanya. Yang lain ngikutin ya, walaupun tidak menyalakan audionya. Oke. Pendekatan bahasa ibu bunyikan langsung. Langsung. Diulang-ulang. Kasih sayang yang tulus. Oke, keren, luar biasa. Ini para ibu-ibu yang hebat, luar biasa. Baik, selanjutnya, adapun rahasia keberhasilan di metode kami itu ada 3 kekuatannya. Yang pertama, metode yang bermutu.
Guru yang bermutu, sistem yang berbasis pada mutu. Oke, persentasinya metode itu hanya 20%, guru yang bermutu itu 60%, sistem yang bermutu itu 20%. Kira-kira dari 3 kekuatan mutu ini, kira-kira yang paling dominan keberhasilan membelajar itu yang mana? Guru yang bermutu. Betul sekali, itu berada di guru yang bermutu. Oke, sebelum kita masuk guru yang bermutu, kita masuk kepada metode yang bermutu. Metode yang bermutu itu seperti halnya jilid Umi ini yang sudah disusun dengan struktur pokok bahasan secara sistematis. Kalau jilid 1 itu, jilid 2, 3, 4 semuanya berkarakter. Jilid 1 itu bukan huruf hijaiyah, jilid 2 harkat selain fathah, jilid 3 bacaan panjang, jilid 4 ditekan, jilid 5 dengung, jilid 6 tidak dengung, semuanya berkarakter. Seperti hanya jilid Umi ini. Dan juga disusun oleh tim ahli atau praktisi di bidang belajar Al-Quran dan ahli sistem. Bukan orang kaleng-kaleng penyusunnya. Serta sudah ditashih oleh ahli Al-Quran yang sanadnya sambung sampai Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu ragu lagi, tidak perlu khawatir lagi bahwasanya metode Umi ini pentashihnya sanadnya sambung kepada Rasulullah SAW. Seperti ini gambaran kecil. Adapun sandaran bacaan Al-Quran, guru pentashih Al-Quran metode Umi itu namanya Dr. Andes Kiai Haji Mudawi Ma'arif LCMHI. Beliau yang menjadi rujukan di dalam bacaan Al-Qur'annya, yang berguru kepada Syekh Dr. Andes Mahir Hasan Al-Munajjid dan berguru Syekh Dr. Andes Mahir Hasan Al-Munajjid berguru kepada Syekh Muhammad bin Toha Sukar, serta berguru kepada gurunya, berguru lagi kepada guru-gurunya, terus berguru lagi sampai sanadnya sambung ila Rasulullah SAW. Kalau harus saya ceritakan dan harus saya bacakan semua, ini kira-kira siapkah waktunya sampai besok subuh? Oke, sederhananya seperti itu. Kalau dibaca semua nanti tidak selesai-selesai. Oke, ini sandaran bacaan Al-Qur'annya. Adapun sandaran sistem keilmuannya, penyusun bukunya dan sistem uminya, beliau adalah Ustadz Masruri MPD dan juga Ustadz Ahmad Yusuf MS MPD. Beliau berdua berguru kepada gurunya yaitu Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Beliau salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Pujon di Malang. Nah, ini Malang nih. Yang berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, serta berguru kepada gurunya, berguru lagi kepada gurunya sampai sanadnya sambung ila Rasulullah SAW. Artinya, maupun sandaran bacaan serta sandaran keilmuan di dalam sistemnya, dua-duanya sanadnya sambung ila Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu tak perlu khawatir lagi, tak perlu ragu lagi. Oke, selanjutnya. Seperti halnya sudah kita sepakati tadi bahwasanya dominan keberhasilan ketika mengajar itu berada di guru yang bermutu. Adapun spesifikasi guru yang bermutu itu atau kriteria atau kualifikasinya itu ada 7 kualifikasi guru Al-Quran yang bermutu. Yang pertama, tartil membaca Al-Quran. Bantu dibacakan Ibu Iin Situ Bondo. Yo. Oke. Nyalakan dulu audionya. Oke, yang pertama Ibu, kualifikasi guru Al-Quran yang bermutu itu seperti apa? Ibu Iin. Nah, ternyata Ibu Iin gangguan sinyal. Oke, diganti Ibu Mujiati. Ya. Kualifikasi guru Al-Quran itu ada 7. Yang pertama, Tatil itu harus fasih dalam membaca huruf-huruf dan bisa membedakan antara huruf-huruf hijaiyah. Itu ya Ustadz. Oke. Kualifikasi kriterianya itu yang pertama adalah tartil membaca Al-Quran. Dibaca saja sesuai slide ini. Tartil gitu. Oh iya, iya.
Kualifikasi guru Al-Quran Umi, yang pertama tartil baca Al-Quran. Yang kedua, saya tajwid. Yang ketiga, istiqomah membaca Al-Quran. Yang keempat, menguasai metodologi. Yang kelima, berjiwa dai dan murabi. 6, disiplin waktu. Dan yang terakhir, komitmen pada mutu. Komitmen pada mutu. Baik. Suaranya hilang ya Ustadz? Ya, memang di mute sebentar. Ada gangguan. Ada telepon dadakan ini. Oke, jadi di antara 7 kualifikasi ini kira-kira apakah semua calon guru ini sudah menguasai yang 7 ini? Kalau tampil baca Al-Quran, insya Allah sudah ikut tahsin ya. Sudah ikut tahsin, sudah tampil baca Al-Quran. Yang kedua mungkin, yang kedua menguasai orif tajwid. Nah di sini nih yang harus diproses. Yang ketiga istiqomah membaca Al-Quran. Saya yakin semuanya ini sudah terampil baca Al-Quran dan akan istiqomah untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga menguasai metodologi, yang insya Allah 4 hari pertemuan kita ini membahas tentang metodologi Al-Quran di metode Umi ini. Berjiwa dai dan murabi merupakan kualifikasi yang kelima. Teman-teman sekalian, tidak hanya kami tuntut untuk bisa mengajar yang baik, menjadi murabi yang baik saja, melainkan harus mempunyai jiwa dai. Artinya dai itu bisa mengajak anak untuk belajar dan membaca Al-Quran, senang dan gemar terhadapnya. Jadi harus bisa menjadi seorang dai, mengajak agar anak senang untuk belajar Al-Quran. Oke. Adapun yang keenam, disiplin waktu. Kita akan lihat ini calon-calon guru Al-Quran yang bermutu. Kita lihat di pertemuan yang kedua nanti jam 13.00 sudah ngumpul semua dan sudah bisa dimulai. Nah, akan kami lihat itu. Oke, komitmen pada mutu. Jadi harus mengutamakan sebuah kualitas, bukan kuantitas. Makhrajnya harus bagus. Anak-anak ketika mengaji tidak hanya mengaji saja, melainkan betul-betul tuntas di dalam membacanya. Oke, silakan nanti bisa introspeksi diri di antara 7 karakter ini. Saya yang kurang di mana, kita belajar bersama-sama. Next, berikutnya. Oke, adapun sistem yang bermutu itu kami rangkum menjadi 10 pilar sistem mutu Umi. 10 pilar sistem mutu Umi. Oke. Yang pertama adalah goodwill management. Artinya goodwill management itu dukungan atau support dari stakeholder, para pimpinan yang ada di lembaga atau sekolah tersebut. Mulai dari penyusunan jadwalnya, memastikan guru-gurunya ada, tempatnya ada, semua medianya ada. Itu adalah bagian daripada goodwill management, supporting dari pada stakeholder yang ada di sekolah atau di lembaga. Yang kedua, sertifikasi guru Al-Quran. Gurunya harus bersertifikat Umi. Jadi yang akan mengajarkan Umi, gurunya harus bersertifikat Umi. Sudah mengikuti sertifikasi seperti ini agar tidak tersesat dan tenggelam di pembelajaran yang kurang berkualitas. Karena kami khawatir ketika ada pengajar yang belum mengikuti sertifikasi, yang sudah dikenal oleh masyarakat umum, bahwasanya metode Umi itu adalah metode yang mudah, cepat, dan berkualitas, ketika diajarkan oleh orang-orang yang belum, guru-guru yang belum sertifikasi, menjadi kok sulit ya belajar Uminya, kok lama prosesnya, kok lama ketuntasannya. Khawatir timbul seperti itu. Oleh karenanya ini merupakan sebuah syarat yang wajib, termasuk fardhu ain untuk calon guru Al-Quran metode Umi harus bersertifikat atau mengikuti sertifikasi guru Al-Quran ini.
Oke. Yang ketiga, waktu yang memadai. Mempunyai waktu, menyiapkan waktu kurang lebih 60 menit dalam setiap pembelajarannya. Sekolah atau lembaga menyiapkan waktu kurang 60 menit di dalam pembelajarannya. Oke. Yang keempat, rasio guru dan siswa yang proporsional. Guru siswanya harus seimbang. 1 guru banding, kalau di TK ini 1 sampai 8 idealnya. 1 sampai 8, 1 sampai 10, maksimal itu 1 sampai 12. Ini TK agar bisa maksimal dalam pembelajarannya. Itu rasionya. Jangan sampai 1 guru banding 50 siswa TK. Itu besok tidak mau masuk lagi tuh gurunya nanti. Jadi harus seimbang. Oke. Selanjutnya, koordinator yang handal. Ada koordinator yang akan mengawasi pembelajaran di sekolah masing-masing. Dalam satu sekolah itu ada 1 koordinator Al-Quran. Nah, pilar yang kelima ini, nomor 1 sampai nomor 5 ini merupakan sebuah pilar yang wajib dipenuhi di awal ketika ada sekolah atau lembaga akan implementasi metode UMI. Maka 5 pilar utama inilah yang harus diadakan terlebih dahulu. Dukungannya oke, gurunya bersertifikat, waktunya sudah disiapkan 60 menit, rasionya dibuat kelompok 1 banding 10, 1 banding 12 maksimal. Ada koordinatornya, maka itu baru bisa memulai pembelajaran Al-Quran, metode UMI di sekolah atau di lembaga masing-masing. Oke, sekarang saya coba tanya dulu. Ibu siapa ya? Kebagian ibu ini langsung ngetoleh ini ibu. Langsung toleh-toleh. Ini apa saya ya? Oke, sebentar Ibu Mujiati, sabar ya. Oke, Ibu Sulaihatul Komariah. Ya. Ya, Ustaz. Dari mana Ibu? Dari Bangkalan. Bangkalannya Bangkalan mana? Saya juga Bangkalan loh. Kuanyar, Ustaz. Oh, Kuanyar. Oke, Ibu. Support goodwill management itu bisa diekspresikan tidak? Seperti apa ekspresinya? Kalau good itu gimana? Good. Itu ekspresinya bagaimana? Oke, good begini ya. Oke, good begini. Baik, good begini ya. Oke. Kalau sertifikasi guru Al-Quran. Menunjuk slide ya. Kalau sertifikasi guru Al-Quran menunjuk slide ini. Sertifikasi guru Al-Quran. Oke. Waktu yang memadai, bagaimana ekspresinya? Waktu yang tak punya jam tangan bisa menunjuk jam dinding. Oh ya. Menunjuk jam tangan, waktu yang memadai. Nggak punya, Ustaz. Enggak punya menunjuk jam dinding, enggak apa-apa. Oh iya. Oke, yang keempat, ayo rasio guru dan siswa yang proporsional. Bagaimana? Rasionya begini, pakai tangan satu saja, rasio gurunya masing-masing. Rasio guru dan siswa yang proporsional. Coba. Apa yang keempat Ibu Solehatul? Koordinator yang handal. Yang keempat dulu. Rasio guru dan siswa yang proporsional. Diekspresikan. Rasio guru dan siswa yang proporsional. Baik. Yang kelima, koordinator menunjuk diri kita sendiri biar menjadi koordinator yang handal. Koordinator yang handal. Apa yang kelima? Koordinator yang handal. Kita ulang lagi. Yang pertama, apa yang pertama? Goodwill management. Yang kedua, sertifikasi guru Al-Quran. Yang ketiga,
waktu yang memadai. Yang keempat. Rasio guru dan siswa yang proporsional. Oke. Yang kelima. Koordinator yang handal. Oke, coba saya akan verifikasi nyimak atau tidak ini. Ibu Ika Lumajang, ya. Lumajang ini Madura swasta ini. Madura swasta. Iya. Oke, ya, ekspresikan 1. Yang pertama tadi tidak kelihatan Ustaz ekspresinya. Goodwill gini Ustaz. Good. 1. Goodwill management, gini Ustaz. 2. Sertifikasi guru Al-Quran. 3. Waktu yang memadai, tapi tidak ada waktunya. Nggak punya jam dinding pun sama lah. Ya, sama Ustaz. Nggak ada rotan akar pun jadi. Akar pun jadi, Ustaz. Oke, yang keempat. Rasio guru dan siswa yang proporsional. Oke, yang kelima. Koordinator yang handal. Oke, just keren sekali. Terima kasih, Ustaz. Oke, adapun yang keenam. Oke, sebentar ya. Baik. Oke, kita kembali ke jalan yang benar. Nah, oke. Adapun yang keenam adalah tahapan yang baik dan benar. 5 pilar berikutnya ini merupakan sebuah 5 pilar penunjang keberhasilan. Yang keenam adalah tahapan yang baik dan benar seperti tangga. Tahapan yang baik dan benar. Oke. Yang ketujuh, target. Nah, targetnya begini nih, seperti orang nembak nih. Target yang jelas dan terukur. Artinya, dalam sebuah sekolah itu harus ada targetnya, jelas dan terukur. Tidak hanya jelas saja tidak bisa terukur, tapi harus jelas dan bisa terukur. Oke. Yang kedelapan, mastery learning yang konsisten. Oke, kita tunjuk master kita Ustadz Rogibi. Kalau mendengarkan Ustadz Rogibi harus terbayang mastery learning yang konsisten. Artinya mastery learning yang konsisten itu merupakan sebuah ketuntasan belajar. Anak tidak boleh naik halaman 2 sebelum halaman 1 itu sudah tuntas. Bukan dilewati ya, tapi harus tuntas. Oke, yang ke-9. Quality control, gunakan bolpennya masing-masing untuk mengekspresikan yang ke-9. Ya. Quality control internal dan eksternal. Apa yang ke-9? Quality control internal dan eksternal. Oke, yang ke-10. Progress report, gunakan kertas yang ada di sampingnya boleh. Progress report setiap siswa. Oke, saya tanya verifikasi lagi. Verifikasi lagi. Ibu Mujiati. Ibu Mujiati tadi sudah ini mengajukan tangan. Saya ingin praktek Ustaz. Oke, ya. Ibu Saya Mujiati. mau tanya saja. Ibu Mujiati ekspresikan yang ke-6. Tahapan yang baik dan benar. Apa yang ke-6? Tahapan yang baik dan benar. Oke, yang ke-7. Target yang jelas dan terukur. Oke, 8. Master learning yang konsisten. Oke, jadi kalau mendengar kata master,
tinggal melihat Ustadz Rogibi. Biar ingat kalau itu nomor 8 Ustadz Rogibi itu. Oke, yang ke-9. Quality control. Gunakan bolpennya, bolpen sebagai remote control. Ya. Quality control yang internal dan eksternal. Oke, 10. Lo apa ya, nggak kelihatan nih? Progress report. Progress report, ya nggak kelihatan Ustadz ini. Di sini nggak kelihatan. Progress report setiap siswa. Oh iya. Boleh bertanya apa tidak Ustadz? Boleh. Yang mana yang mau ditanyakan? Iya, gini. Di lembaga kami kan juga menggunakan metode UMI. Iya. Untuk anak-anak. Tapi mungkin karena yang punya sertifikat itu masih 1, jadi belum begitu maksimal. Gimana caranya biar Sebentar biar Ibu apa ya? Pujiati, sebentar ya. Jadi kita kalau bertanya seputar materi, kalau curhat selesaikan materi, kita akan curhat-curhatan setelah ini. Oh gitu, nggih, terima kasih. Setelah materi Ya. Ibu akan dikasih kesempatan untuk bertanya. Oke, baik. Sekarang satu lagi. Nomor 10 tidak kelihatan apa Ustaz? Nomor 10 tidak kelihatan progress report setiap siswa. Oh, gitu. Oke, baik. Coba sekarang Ibu Innawati. Ibu Innawati. Ya Ustaz. Oke. Ibu Innawati, sekarang sebutkan 10 pilar sistem mutu UMI plus ekspresinya. Ya. Insya Allah. 1. Goodwill management. 2. Sertifikasi guru apa? Sertifikasi guru. Al-Quran. Sertifikasi guru Al-Quran. Waktu yang memadai. 3. Ekspresikan dulu. 3. Waktu yang memadai. Oke, 4. Rasio guru dan siswa yang proporsional. Oke, 5. Koordinator Al-Quran. Oke, yang handal. Tahapan yang baik dan benar. Oke. Terus target yang jelas dan terukur. Oke, 8. Yang konsisten. Oke, 9. Good quality control internal and external. Eksternal, internal itu dari sekolah, kalau eksternal itu dari kami, dari UMI Foundation. Baik. 10. Progress report setiap siswa. Oke, jadi nanti malam biar terbayang-bayang. Setelah gini, begini. Setelah begini, begini. Setelah begini, begini nih. Oke, biar terbayang-bayang itu nanti malam. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Nah, selanjutnya, ada pun 7 program dasar kami yang sudah diikuti oleh teman-teman sekalian. Ada Tashi, Tahsin, sertifikasi yang hari ini sampai 4 kali pertemuan nanti, tinggal 3 hari lagi, tinggal 3 kali lagi. Ada kucing, ini bukan meong ya. Kucingnya ini adalah pendampingan. Nah, setelah sertifikasi akan ada yang namanya coach implementasi, pendampingan awal. Oke, setelah coach nanti akan ada supervisi. Setelah supervisi ada munakosya. Setelah itu ada khotmul Quran dan imtihan. Kalau di TK nanti namanya hubbul Quran. Oke. Berikutnya ini produk-produk kami yang sudah kami siapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah atau lembaga, mulai dari pra-TK, jilid-jilidnya, jilid dewasa, gharib tajwid, Al-Qur'annya, semuanya lengkap sesuai dengan kebutuhan lembaga atau sekolah masing-masing yang ingin menggunakan metode UMI. Oke, ini produk tahfidnya, turjumannya, imla muyassarnya, cara menulis Al-Qur'an, cara menulis tulisan Arab yang baik, semuanya sudah lengkap sekali. Dan inilah sekedar informasi terkait dengan sistem dan manajemen di UMI Foundation dengan metode UMI. Oke, mungkin daripada ini adakah yang ingin ditanyakan sebelum kami tutup? Dipersilakan. Monggo, mungkin ada yang bertanya untuk Ustadz
Rogibi dengan Ustadz Sainul Hasan. Enggak ada yang tanyakan. Bu Mujiati tadi ada yang tanya ya? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Silakan, atas Ibu waktu Mujiati. Ustazah. Waktunya, Ya, waktunya mohon jangan maaf. curhatnya jangan terlalu lama ya. Ya, saya tuh Silakan. ya pengen sekali di lembaga kami itu menggunakan metode UMI, tapi selama ini metode UMI-nya itu belum maksimal. Berjalannya itu belum maksimal. Karena di sini saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, saya kalau mendengar UMI itu kayaknya itu enak didengar, enak dipelajari. Ngoten nggih, cuma kalau kita praktekkan ke siswa itu kenapa kok belum bisa maksimal? Itu apa karena gurunya? Itu hasil akhirnya itu belum begitu memuaskan. Hasil akhirnya. Yang jawab Mohon solusinya nggih Ustadz, terima kasih. Siap. Oke, yang pertama saya langsung jawab ya Ibu, izin Ibu ya. Oke, yang pertama, agar pembelajaran Al-Quran menjadi efektif itu seperti 10 pilar tadi itu diperhatikan. Coba diperhatikan. Yang pertama, dukungan kepala sekolahnya, dukungan stakeholder yang ada di sekolah dan lembaga itu sudah oke atau belum. Yang kedua, guru-gurunya yang mengajar itu sudah bersertifikasi atau bersertifikat UMI atau belum. Yang ketiga, waktunya sudah pas apa belum. Yang keempat, rasionya sudah pas apa belum. Yang kelima, sudah ada koordinatornya apa belum. Itu sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari Ibu Mujiati tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan cara memanajemen di dalam pembelajaran, itu sudah berada di materi kami di hari keempat nanti itu Ibu. Kalau dijawab sekarang, kasihan materinya nanti ketinggalan. Ibu. Sudah, Ibu Mujiati? Terima kasih. Oke, jelas Ibu Mujiati ya. Kalau dijawab terkait dengan manajemen pembelajarannya itu di materi yang hari keempat nanti. Biar tersusun rapi dulu. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait dengan seputar visi dan misi. 7 program tadi Boleh, belum yang mana? selesai nulis sudah hilang. Oke. Yang 7 program tahsin tadi loh. Urutannya. Tahsin, sertifikasi, kucing. Apa? Kucing. Gambarnya tadi loh, Tat, biar bisa difoto nanti bisa nulisnya. Oke, bisa langsung di screenshot enggak apa-apa. Iya. Oke, ada lagi? Silakan. Ustadz, makasih bertanya. Ya, yang penting ini resikonya enggak ada rehat ya. Oke, silakan Ibu. Yang goodwill management tadi Ustadz. Oke, mau di screenshot juga? Silakan. Penjelasannya Ya diulang. Ustaz, sebentar saya screenshot dulu. Oke, sebetulnya ini sudah ada. Mohon maaf mungkin Ustazah sebelum pelatihan mungkin sudah diberikan buku ya, buku panduan dari modul semuanya ya, ada modul sepertinya sudah ya. Jadi mungkin ya, itu betul bisa sekali. juga di. Iya sudah, cuma ada yang tidak ada di buku. Yang seperti ini toh? Bukan, yang ini ada yang itu di hari ke buku modul sertifikasi guru Al-Quran. Oke. Jauh agak lebar. Tapi di buku ada yang enggak ada, Ustaz. Yang mana? Tanya tadi tanya. Ya, itu. Yang mana? Silakan yang ingin semuanya ditanyakan. ada, Ustazah. Yang ini, Ustaz. Iya, betul Ibu. Yang itu buku modul namanya Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf, tanya Ustaz. Nah,
Satu-satu dulu, kalau Bisa dua saya nggak angkat bisa tangan jalan. saja nggih, biar lebih kondusif. Diangkat pakai raise hand di aplikasi. Oke, silakan. Ustazah, Siapa? mohon maaf, ini kita kan rencana jam 15.00 kita istirahat. 3:30 kita masuk lagi. Kita enggak apa-apa ini nabrak waktu. Kalau nabrak waktu berarti yang di belakangnya jangan ditabrak ya Ustadz ya. Nanti nggak sholat dari belakang. Iya. Resikonya nggak ada rehat. Apa? Bu Linda siapa? Dila. Budila. Ya Bu, monggo ini kita 3:30 kita nanti mulai lagi. Gimana ini untuk pertanyaan nanti setelah sholat kita tanya. Bagaimana nanya ini? Gena mungkin bisa istirahat dulu ya. Jatahnya kan 30 menit untuk sholat. Kita selesai 4:30. Tapi kita sudah terpotong 15 menit. Apakah kita menambah menit lagi sehingga nanti selesainya agak bertambah waktunya, atau istirahatnya kita singkat sehingga nanti pulangnya kita upayakan bisa 4:30. Gimana? Setelah ini materinya tentang apa Ustadz mungkin bisa dianukan dulu, karena kan kalau terkait itu khawatirnya kalau sekarang bertanya memanjang malah panjang ya waktunya. Kalau emang diistirahatkan bisa diistirahatkan untuk sholat dulu. Kita, menurut saya istirahat dulu. Nggih, istirahat Kita dulu. istirahat karena biasa 30 menit biar nanti tidak molor banyak, karena kita setelah ini adalah materi yang urgent yaitu metodologi. Maka nanti kita langsung inti tadi setelah ini, nanti sambil lalu kita sharing, kita istirahat maksimal 20 menit gimana? Oke, boleh kita kembali di pukul 15.30, 14 menit. Ya, berarti 15.40 itu ya. 40 ya, 15.40 kembali lagi. Mohon jangan keluar dari Zoom boleh ya Ibu? Saja. Biar nanti nggak susah masuk. Ya, nggak perlu keluar. Bisa. Nggih, monggo Ustaz. Berarti ini ya Bu? Apa? Berarti ini istirahat dulu, tidak dimatikan, tidak dimatikan. Nah, nanti setelah cukup dimatikan kameranya saja. Oh iya, ya Ustaz. Ya, kita tutup dulu Ustaz Zainul. Boleh Ustaz, monggo. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan sambung lagi di jam 15.40. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat terlebih dahulu 15.40 kita kembali lagi. Siap.